Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bayangan Tengah Malam. Teman-teman, sebelum kita lanjut ke ceritanya, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like, komen, dan share video ini ya. Dan pastinya, subscribe channel ini karena akan ada video baru setiap harinya yang siap menemani malam kalian. Langit sore tampak redup ketika sebuah bus tua berhenti di jalan sempit yang dikelilingi sawah luas. Dari dalam kendaraan itu turun seorang pemuda bernama Raka. Ia membawa tas ransel kecil dan wajahnya terlihat lelah setelah perjalanan panjang dari kota. Angin desa berhembus pelan, membawa aroma tanah basah. Suasana terasa berbeda, sepi namun menenangkan. Raka menatap sekeliling. Rumah-rumah kayu berdiri berjauhan, sementara pepohonan besar menaungi jalan tanah yang berkelok menuju perkampungan. Pemuda itu menarik napas panjang. Jadi, ini desa Karangrejo, gumamnya pelan. Ia datang ke tempat terpencil itu bukan untuk berlibur. Hidupnya di kota telah hancur. Usaha yang ia bangun selama bertahan-tahan bangkrut karena ditipu rekan sendiri. Semua tabungan habis, utang menumpuk, bahkan rumah kontrakannya terpaksa dilepas. Satu-satunya pilihan yang tersisa adalah pergi sejauh mungkin untuk memulai hidup baru. Raka berjalan menyusuri jalan desa sambil melihat keadaan sekitar. Beberapa warga tampak duduk di teras rumah sambil berbincang. Ketika mereka melihat orang asing lewat, tatapan penasaran langsung tertuju padanya. Seorang bapak tua yang sedang menyapu halaman menghentikan gerakannya. "Kamu orang baru ya?" tanyanya. Raka tersenyum sopan. "Iya pak, saya Raka, mau tinggal sementara di sini." Pria tua itu mengangguk pelan. "Kerja di mana?" "Pelem Edet, saya cuma ingin menenangkan pikiran dulu." Bapak tersebut tidak langsung menjawab. Ia justru menatap Raka cukup lama, seolah menilai sesuatu. "Kalau mau tinggal, kamu bisa sewa rumah kosong di ujung jalan, bekas rumah lurah lama." "Terima kasih pak." Raka melanjutkan langkah dengan perasaan sedikit lega. Setidaknya ia menemukan tempat untuk berteduh. Namun ketika ia hampir sampai di ujung desa, suara dua pemuda yang sedang berbincang di warung kecil menarik perhatiannya. Katanya semalam Juragan Surya dapat kiriman uang lagi. Iya, sejak sering ke panggung itu, hidupnya langsung berubah. Raka memperlambat langkah. Ia pura-pura melihat pemandangan, tetapi telinganya menangkap jelas percakapan tersebut. "Memang benar ya?" tanya salah satu pemuda. Yang lain menunduk sedikit sebelum menjawab pelan. "Kalau bukan karena Nyai Ronggeng, mana mungkin dia sekaya itu?" Mendengar nama itu, Raka menoleh. "Maaf," katanya sambil mendekat. "Saya tidak sengaja dengar. Nyai Ronggeng itu siapa?" Kedua pemuda tersebut langsung saling pandang. Wajah mereka berubah, kaku. Salah satu dari mereka tertawa kecil, mencoba mengalihkan suasana. "Ah, cuma cerita lama desa." "Cerita apa?" tanya Raka lagi. Pemuda yang duduk di kursi bambu menggeleng cepat. "Lebih baik kamu tidak perlu tahu." Jawaban itu justru membuat rasa ingin tahu Raka semakin besar. "Apa hubungannya dengan Juragan Surya?" Pemuda tadi mencondongkan tubuh, menurunkan suara. "Orang desa percaya ada roh penari yang tinggal di panggung tua dekat hutan." "Penari?" ulang Raka. "Iya, namanya Nyai Ronggeng. Angin sore tiba-tiba bertiup lebih dingin," katanya. Lanjut pemuda itu pelan. "Siapapun yang melakukan perjanjian dengannya bisa mendapatkan kekayaan." Raka mengerutkan dahi. Kedengarannya seperti cerita menakutkan. Memang, pemuda satunya langsung menyela dengan nada tegas. "Tapi lebih baik kamu tidak mendekati tempat itu." "Kenapa?" Keduanya terdiam beberapa saat sebelum akhirnya menjawab singkat. "Karena tidak semua orang yang datang ke sana bisa kembali dengan hidup yang sama." Suasana warung mendadak hening. Raka mencoba tersenyum, meski di dalam hatinya muncul rasa aneh. "Tenancy, saya cuma orang baru yang ingin hidup tenang." Ia kemudian pamit dan berjalan menuju rumah kosong yang dimaksud bapak tadi. Bangunan itu berdiri sendirian di ujung jalan desa. Dinding kayunya sudah kusam, namun masih cukup kokoh untuk ditempati. Saat Raka membuka pintu, suara engsel berderit pelan. Ruangan di dalam tampak sederhana. Hanya ada meja tua, kursi bambu, serta jendela yang menghadap ke arah pepohonan lebat di kejauhan. Raka meletakkan tasnya lalu duduk. Tubuhnya terasa lelah, tetapi pikirannya justru sibuk memikirkan satu hal. Nair, nama itu terus terngiang di kepalanya. Ia berdiri dan mendekati jendela. Dari kejauhan, di balik deretan pohon tinggi,
samar-samar terlihat sebuah bangunan kecil yang tampak seperti panggung lama. Angin kembali berhembus pelan. Entah kenapa, Raka merasa tempat itu seperti sedang memanggilnya. Ia tidak tahu bahwa kedatangannya ke desa Karangrejo bukanlah sebuah kebetulan. Dan tanpa ia sadari, langkah pertama menuju sesuatu yang gelap sudah dimulai sejak ia turun dari bus tua sore itu. Pagi di desa Karangrejo terasa tenang. Kabut tipis masih menggantung di atas sawah ketika Raka keluar dari rumah kayu yang ia tempati. Udara segar menusuk hidung, sangat berbeda dengan suasana kota yang biasa ia rasakan. Ia berjalan menyusuri jalan tanah sambil memperhatikan aktivitas warga. Beberapa orang terlihat pergi ke ladang, sementara ibu-ibu membawa keranjang menuju pasar kecil di ujung desa. Raka mencoba menikmati ketenangan itu, tetapi pikirannya masih dipenuhi satu hal sejak semalam. Niar, nama tersebut terus terngiang di kepalanya. Ketika ia melewati sebuah persimpangan kecil, matanya tertuju pada jalan sempit yang menuju ke arah perbukitan. Di sana terlihat deretan pohon tua berdiri rapat, seolah menutupi sesuatu di baliknya. Rasa penasaran muncul. Raka mulai berjalan ke arah itu. Jalan setapak tersebut ternyata mengarah ke sebuah area pemakaman desa. Batu nisan tua berjajar tidak beraturan, sebagian tertutup lumut. Tempat itu sunyi, hanya suara burung yang terdengar sesekali. Di tengah pemakaman, seorang kakek sedang membersihkan rumput liar di sekitar makam. Tubuhnya kurus, rambutnya putih seluruhnya. Ia mengenakan pakaian sederhana dan memegang sabit kecil. Raka mendekat dengan langkah hati-hati. "Permisi, Kek," sapa Raka sopan. Kakek itu menghentikan pekerjaannya lalu menoleh perlahan. "Siapa kamu?" tanyanya dengan suara berat. "Saya Raka, pendatang baru di desa ini." Kakek tersebut mengangguk kecil. "Jadi kamu yang menempati rumah kosong di ujung jalan?" Raka sedikit terkejut. Kakek sudah tahu di desa kecil seperti ini kabar cepat tersebar. Raka tersenyum tipis, lalu duduk di batu besar dekat makam. "Maaf kalau mengganggu, saya hanya ingin berjalan-jalan." Kakek itu kembali mencabut rumput liar. Jarang ada orang datang ke sini pagi-pagi. Raka menatap deretan nisan yang terlihat tua. "Tempat ini terasa berbeda," katanya pelan. Kakek tersebut berhenti bekerja. Ia menatap Raka dengan tatapan dalam. Desa ini memang menyimpan banyak cerita. Raka terdiam beberapa detik sebelum akhirnya bertanya, "Kek, saya ingin menanyakan sesuatu." Apakah kakek pernah mendengar tentang Nyai Ronggeng?" Tangan kakek yang memegang sabit langsung berhenti bergerak. Wajahnya berubah serius. "Siapa yang menceritakan itu kepadamu?" "Semalam saya mendengar orang di warung membicarakannya." Kakek menghela napas panjang. "Itu bukan cerita yang seharusnya kamu cari." Raka semakin penasaran. Kenapa semua orang selalu menghindari pertanyaan itu? Kakek berdiri perlahan, lalu menancapkan sabitnya ke tanah. Karena kisah itu membawa masalah. Raka menatap wajah kakek dengan serius. "Apakah benar ada pesugihan di desa ini?" Kakek menatap ke arah hutan di kejauhan. Sorot matanya terlihat penuh kekhawatiran. "Dulu tempat itu adalah panggung pertunjukan Ronggeng," katanya pelan. "Pertunjukan?" "Iya, pada masa lampau, penari Ronggeng sering tampil di sana saat ada pesta desa." "Lalu apa yang terjadi?" Kakek tidak langsung menjawab. Ia justru mengambil napas panjang sebelum berkata, "Seorang penari cantik pernah tampil di panggung itu. Namanya sangat terkenal di daerah ini." "Apakah dia Nyai Ronggeng?" tanya Raka. Kakek mengangguk pelan. Namun kisahnya tidak berakhir baik. Raka semakin fokus mendengarkan. "Orang desa mulai menuduhnya membawa sial," lanjut kakek. "Beberapa kejadian buruk terjadi setelah setiap pertunjukannya. Lalu ketakutan membuat warga kehilangan akal sehat." Suara kakek terdengar berat. "Mereka menyeret penari itu ke panggung tempat ia biasa menari." Raka menelan ludah. "Apa yang mereka lakukan?" Kakek menatap salah satu makam tua di dekatnya. "Mereka mengakhiri hidupnya di sana." Suasana mendadak terasa lebih dingin. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Sejak saat itu, lanjut kakek pelan, tempat itu tidak pernah benar-benar sepi. "Apakah arwahnya masih ada?" Kakek menatap Raka tajam. "Banyak orang percaya demikian." Raka terdiam beberapa saat sebelum kembali bertanya, "Tapi bagaimana dengan pesugihan?" Kakek menggeleng pelan. "Ada orang-orang serakah yang mencoba memanggilnya untuk meminta kekayaan?" "Ya." Raka menatap tanah dengan wajah serius. "Apakah ritual itu benar-benar berhasil?" Kakek tidak langsung menjawab. Ia justru berjalan mendekat hingga berdiri tepat di depan Raka. "Dengarkan baik-baik." Nada suaranya berubah tegas. "Kalau kamu ingin hidup tenang di desa ini, jangan pernah mendekati panggung di hutan. Rocketarium,
Saya hanya ingin tahu, rasa ingin tahu, sering membawa manusia ke tempat yang salah. Angin tiba-tiba bertiup melewati pemakaman. Daun-daun kering berguguran dari pohon besar di dekat mereka. Kakek menatap Raka dengan wajah serius. Beberapa orang memang mendapatkan kekayaan setelah melakukan ritual itu. Lalu, namun hidup mereka tidak pernah benar-benar tenang. Raka mengerutkan dahi. Maksud, kakek kembali menatap hutan di kejauhan. Ada harga yang harus dibayar. Suasana menjadi sunyi. Raka berdiri perlahan. Terima kasih sudah bercerita, kek. Kakek hanya mengangguk kecil. Sebelum Raka pergi, kakek kembali berkata, ingat satu hal, Raka berhenti berjalan. Jangan biarkan keputusasaan membuatmu memilih jalan yang gelap. Raka tidak menjawab. Ia hanya melanjutkan langkah meninggalkan pemakaman. Namun saat berjalan kembali ke desa, pikirannya justru semakin dipenuhi rasa penasaran. Di kejauhan, hutan tempat panggung ronggeng berada terlihat samar tertutup kabut. Entah kenapa, kata-kata larangan dari kakek tadi tidak membuatnya menjauh. Justru sebaliknya, Raka merasa tempat itu menyimpan sesuatu yang ingin ia ketahui lebih dalam. Malam perlahan menyelimuti desa Karangrejo. Lampu-lampu rumah penduduk mulai padam satu persatu, meninggalkan jalan desa dalam keadaan sunyi. Hanya suara serangga yang terdengar dari arah sawah. Di dalam rumah kayu kecilnya, Raka duduk sendirian di dekat jendela. Sejak siang tadi, pikirannya terus dipenuhi cerita yang disampaikan kakek penjaga makam tentang panggung ronggeng, tentang penari yang mati tragis, dan tentang pesugihan yang membuat orang kaya mendadak. Raka menghela napas panjang. Semua itu pasti cuma cerita lama, gumamnya mencoba menenangkan diri, namun jauh di dalam hati. Rasa penasaran tidak mau hilang. Ia berdiri lalu membuka jendela. Angin malam masuk membawa udara dingin. Dari kejauhan terlihat bayangan pepohonan besar yang menutupi hutan di ujung desa. Di balik hutan itu, ada panggung ronggeng. Raka menutup jendela kembali, tetapi beberapa menit kemudian ia justru mengambil jaketnya. Cuma melihat saja, katanya pelan pada dirinya sendiri. Tak lama kemudian Raka keluar rumah. Jalan desa tampak gelap, hanya diterangi cahaya bulan yang tertutup awan tipis. Ia berjalan perlahan menuju arah hutan. Setelah beberapa langkah, Raka melihat seseorang berjalan di depan dengan membawa lampu minyak kecil. Orang itu tampak terburu-buru menuju jalan, setapak yang mengarah ke hutan. Raka memperhatikan dengan seksama. Pria itu adalah Juragan Surya, orang yang kemarin dibicarakan warga di warung. Rasa penasaran langsung muncul. Kenapa dia pergi malam-malam begini? Bisik Raka. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti dari belakang dengan jarak cukup jauh. Jalan menuju hutan semakin sempit. Pepohonan tinggi membuat suasana terasa lebih gelap. Angin malam berhembus pelan, menggerakkan daun-daun kering di tanah. Langkah Juragan Surya tidak berhenti. Ia terus berjalan hingga akhirnya tiba di sebuah area terbuka. Raka bersembunyi di balik pohon besar. Di depannya berdiri sebuah bangunan kayu tua yang terlihat rapuh. Panggung itu tidak terlalu besar, tetapi bentuknya masih jelas seperti tempat pertunjukan. Inilah panggung ronggeng yang sering dibicarakan. Lampu minyak yang dibawa Juragan Surya diletakkan di lantai panggung. Cahaya redup membuat bayangan kayu terlihat menyeramkan. Pria itu kemudian mengeluarkan sebuah kotak kecil dari tasnya. Raka memperhatikan dengan napas tertahan. Juragan Surya menyalakan beberapa batang dupa. Asap tipis langsung naik ke udara. "Nyai, saya datang lagi," ucapnya pelan. Raka mengerutkan dahi. Apakah pria itu benar-benar sedang melakukan ritual? Juragan Surya kemudian berlutut di tengah panggung. Ia menundukkan kepala sambil berbisik, sesuatu yang tidak terdengar jelas. Hutan tiba-tiba terasa sangat sunyi. Tidak ada suara burung, tidak ada hembusan angin. Beberapa detik berlalu, lalu terdengar sesuatu yang membuat Raka merinding. Suara gamelan, pelan, sangat pelan, namun jelas berasal dari arah panggung. Raka menatap sekeliling dengan bingung. Tidak ada alat musik di tempat itu. Dari mana suara itu? Bisiknya. Suara gamelan semakin jelas. Irama lembut bergema di antara pepohonan. Kabut tipis mulai turun perlahan dari arah hutan. Juragan Surya tetap berlutut tanpa bergerak. Kemudian sesuatu terjadi. Tirai kain yang tergantung di belakang panggung bergerak pelan. Meskipun tidak ada angin, Raka menahan napas. Dari balik tirai itu muncul sosok wanita. Langkahnya ringan seperti melayang. Ia mengenakan pakaian ronggeng berwarna merah tua
dengan hiasan emas yang berkilau di bawah. Cahaya lampu, rambut hitam panjangnya terurai hingga punggung. Wajahnya cantik, tetapi sangat pucat. Raka hampir tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Itu, bisiknya. Wanita tersebut berdiri di tengah panggung. Matanya menatap lurus ke depan tanpa berkedip. Kemudian ia mulai menari. Gerakannya lembut dan anggun mengikuti irama gamelan yang terus berbunyi. Tangannya bergerak perlahan, sementara kakinya melangkah ringan di atas lantai kayu. Namun, ada sesuatu yang terasa aneh. Kakinya hampir tidak menimbulkan suara, seolah tubuh itu tidak benar-benar menyentuh lantai. Juragan Surya menundukkan kepala lebih dalam. "Terima kasih sudah datang," katanya dengan suara gemetar. Wanita itu berhenti menari. Ia menoleh perlahan ke arah Juragan Surya. Senyumnya tipis. "Apa yang kau inginkan malam ini?" tanyanya lembut. Suara itu terdengar jelas sampai ke tempat Raka bersembunyi. Tubuh Raka langsung merinding. Juragan Surya menjawab dengan cepat, "Saya hanya ingin usaha saya terus berkembang." Wanita itu tertawa kecil. "Permintaanmu selalu sama." Raka menatap panggung tanpa berkedip. Ia baru menyadari satu hal, wanita itu bukan manusia. Tiba-tiba kepala wanita tersebut bergerak pelan, menoleh ke arah pohon tempat Raka bersembunyi. Mata kosongnya menatap lurus ke arahnya. Jantung Raka berdetak sangat keras. "Apakah ada tamu lain malam ini?" ucap wanita itu pelan. Tubuh Raka membeku. Ia yakin wanita itu bisa melihatnya, meskipun ia bersembunyi dalam gelap. Senyum wanita tersebut perlahan melebar. Untuk pertama kalinya, Raka benar-benar merasakan ketakutan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Namun, di balik rasa takut itu, muncul sesuatu yang lain. Rasa penasaran yang jauh lebih besar. Raka berdiri kaku di balik pohon besar. Tubuhnya sulit bergerak setelah wanita di panggung menoleh tepat ke arahnya. Mata kosong itu terasa menembus kegelapan hutan. Jantungnya berdegup sangat keras. "Ada tamu lain malam ini," ucap wanita itu pelan. Juragan Surya yang masih berlutut langsung mengangkat kepala. Ia terlihat terkejut. "Tamu," katanya bingung. Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum tipis sambil menatap lurus ke arah pohon tempat Raka bersembunyi. Beberapa detik terasa sangat panjang. Akhirnya Raka menarik napas dan keluar perlahan dari balik pohon. Ia sadar tidak ada gunanya bersembunyi lagi. Langkahnya terasa berat saat mendekati panggung. Juragan Surya langsung berdiri dengan wajah pucat. "Kamu," katanya kaget. "Kenapa mengikuti saya?" Raka tidak menjawab. Tatapannya tertuju pada sosok wanita yang berdiri di atas panggung. Suasana terasa aneh. Kabut tipis mengelilingi tempat itu, sementara suara gamelan masih terdengar pelan tanpa terlihat alat musiknya. Wanita itu memiringkan kepala sedikit. "Kau bukan orang yang datang bersamaku," katanya lembut. Raka menelan ludah. "Apakah kamu Nyai Ronggeng?" tanyanya pelan. Senyum wanita itu semakin jelas. "Banyak orang memanggilku seperti itu." Juragan Surya terlihat gelisah. "Pulanglah sekarang," bisiknya pada Raka. "Ini bukan urusanmu." Namun Raka tidak bergerak. Ia justru melangkah mendekati panggung. "Aku ingin tahu sesuatu." Nyai Ronggeng menatapnya dengan penuh perhatian. "Apa yang ingin kau ketahui?" Raka menatap lurus ke mata wanita tersebut. "Apakah benar kau bisa memberi kekayaan?" Pertanyaan itu membuat Juragan Surya langsung panik. "Raka, jangan bicara sembarangan." Nyai Ronggeng tertawa pelan. Suaranya terdengar lembut, tetapi membuat bulu kuduk merinding. Manusia selalu datang dengan keinginan yang sama. Ia turun dari panggung dengan langkah ringan. Gaun merahnya bergerak perlahan mengikuti angin malam. Sekarang jaraknya hanya beberapa langkah dari Raka. "Kau terlihat berbeda dari orang lain," katanya. "Apa maksudmu?" Matamu penuh keputusasaan. Raka terdiam. Wanita itu benar. Hidupnya memang sedang hancur. Nyai Ronggeng mengangkat tangannya perlahan. "Aku bisa memberimu apa yang kau inginkan." Raka menatapnya tanpa berkedip. "Uang? Lebih dari itu? Apapun?" Wanita itu mengangguk pelan. "APA pun." Suasana menjadi sunyi. Bahkan suara gamelan berhenti sejenak. Juragan Surya terlihat semakin gelisah. "Jangan dengarkan dia," katanya cepat. "Pergilah sebelum terlambat." Namun Raka justru bertanya lagi. "Kalau begitu, apa yang harus aku berikan?" Nyai Ronggeng tersenyum tipis. "Tidak ada kekayaan yang datang tanpa harga." "Apa harganya?" Wanita itu mendekat sedikit lagi, hingga wajah mereka hanya berjarak beberapa langkah. "Kehidupan." Raka mengerutkan dahi.
Moxie tumble. Kata itu terdengar sangat dingin di tengah hutan yang sunyi. Juragan Surya menunduk, seolah tidak berani menatap Raka. Setiap beberapa waktu, aku membutuhkan satu jiwa. Raka terdiam lama. Angin malam kembali berhembus melewati pepohonan. Dan jika aku menolak, tanya Raka akhirnya. Nyai Ronggeng tersenyum samar. Kalau begitu, kau bisa pulang sekarang dan melupakan semua ini. Ia berbalik seolah hendak kembali ke panggung. Namun langkah Raka justru maju satu langkah. Tunggu, wanita itu berhenti. Raka menarik napas panjang. Aku menerima perjanjian itu. Juragan Surya langsung menatapnya dengan wajah terkejut. Kamu ketanya. Raka menoleh sekilas. Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Nyai Ronggeng perlahan berbalik. Senyumnya kali ini terlihat jauh lebih lebar. Keputusan yang berani. Raka menatapnya dengan serius. Apa yang harus aku lakukan? Wanita itu kembali naik ke panggung. Next, Raka menaiki tangga kayu yang berderit pelan. Saat ia berdiri di tengah panggung, kabut tiba-tiba bergerak mengelilingi mereka. Suara gamelan kembali terdengar. Nyai Ronggeng berdiri tepat di depan Raka. Ia mengeluarkan sebuah kain merah panjang lalu mengikatkannya di pergelangan tangan Raka. Ini tanda perjanjian. Raka merasakan kain itu terasa sangat dingin. Apa yang akan terjadi sekarang? Tanya. Nyai Ronggeng mendekat hingga hampir berbisik di telinganya. Mulai besok, hidupmu akan berubah. Kabut semakin tebal menutupi panggung. Gamelan berbunyi semakin keras. Juragan Surya hanya bisa menatap dengan wajah cemas dari bawah panggung. Nyai Ronggeng mengangkat tangan Raka yang terikat kain merah. Perjanjian telah dibuat. Tiba-tiba semua suara berhenti. Lampu minyak padam. Kabut perlahan menghilang. Ketika Raka membuka matanya kembali, panggung itu sudah kosong. Nyai Ronggeng tidak terlihat lagi. Hanya kain merah yang masih terikat di pergelangan tangannya sebagai tanda bahwa sesuatu yang tidak biasa baru saja dimulai. Pagi di desa Karangrejo terasa sama seperti biasanya. Matahari muncul perlahan dari balik perbukitan, menerangi sawah yang dipenuhi embun. Para petani mulai berjalan menuju ladang, sementara suara ayam terdengar dari berbagai arah. Namun bagi Raka, hari itu terasa berbeda. Ia duduk di kursi kayu di dalam rumah sambil menatap kain merah yang masih terikat di pergelangan tangannya. Sejak kembali dari hutan semalam, pikirannya tidak pernah tenang. Peristiwa di panggung Ronggeng terus terbayang. Apakah semua itu nyata? Raka mencoba melepaskan kain tersebut, tetapi simpulnya terasa sangat kuat. Kenapa tidak bisa dilepas? Gumaknya, ia menarik lebih keras, namun kain itu tetap menempel seperti bagian dari tubuhnya. Akhirnya Raka menyerah. Ia berdiri dan mencoba melupakan kejadian semalam. Sudahlah, katanya pelan. Mungkin ini hanya perasaanku saja. Raka kemudian keluar rumah untuk membeli sarapan di warung desa. Beberapa warga yang lewat menyapanya dengan ramah. Pagi, pagi, jawabnya sambil tersenyum. Ketika ia tiba di warung kecil, seorang pria setengah baya yang sedang duduk di bangku bambu memanggilnya. Kamu Raka kan? Rakaman? Iya pak, ada apa? Pria itu berdiri lalu mengulurkan tangan. Nama saya Hadi. Saya punya usaha pengiriman hasil panen ke kota. Raka menjabat tangannya dengan sedikit bingung. Lalu Pak Hadi tersenyum. Saya dengar kamu pernah bekerja di bidang perdagangan. Raka terkot. Dari mana Bapak tahu? Orang desa banyak bicara. Jawabnya santai. Saya sedang mencari orang untuk membantu mengembangkan usaha. Raka mengerutkan dahi. Kenapa memilih saya? Pak Hadi menatapnya dengan serius. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya merasa kamu orang yang tepat. Raka terdiam beberapa saat. Tawaran itu datang begitu saja tanpa ia cari. Kalau kamu mau, lanjut Pak Hadi, kita bisa mulai kerja sama minggu ini. Raka mengangguk pelan. Baik Pak, saya akan mencoba. Hari itu menjadi awal perubahan yang tidak pernah Raka bayangkan. Usaha kecil Pak Hadi berkembang sangat cepat. Setelah Raka ikut membantu, banyak pembeli dari kota tiba-tiba tertarik membeli hasil panen dari desa tersebut. Dalam waktu beberapa minggu, keuntungan meningkat berkali-kali lipat. Pak Hadi bahkan terlihat kagum. Saya belum pernah melihat usaha berkembang secepat ini, katanya suatu sore. Raka hanya tersenyum kecil. Ia sendiri tidak benar-benar mengerti apa yang terjadi. Beberapa bulan kemudian, keadaan berubah jauh lebih besar. Raka kini memiliki kendaraan sendiri untuk mengangkut barang ke kota. Ia juga memperluas usaha hingga membeli gudang kecil di pinggir desa. Warga mulai membicarakan keberhasilannya. Raka benar-benar beruntung. Iya, baru beberapa bulan sudah kaya. Namun keberuntungan itu tidak datang
sendirian. Suatu malam, ketika Raka sedang duduk sendirian di ruang tamu, ia mendengar sesuatu dari luar rumah. Suara gamelan, pelan, sangat pelan. Raka langsung berdiri. Suara itu lagi, bisiknya. Ia berjalan menuju jendela dan membukanya sedikit. Di halaman rumah, angin bergerak pelan. Tidak ada siapapun di sana. Namun suara gamelan tetap terdengar. Raka menutup jendela kembali dengan cepat. Beberapa saat kemudian terdengar suara lain. Langkah kaki, pelan, seperti seseorang sedang berjalan mengelilingi rumah. Raka menelan ludah. Siapa di luar? Hengti, tidak ada jawaban. Langkah itu berhenti tepat di depan pintu. Raka mendekat perlahan. Tangannya hampir menyentuh gagang pintu. Ketika tiba-tiba suara wanita terdengar dari luar. Kau terlihat menikmati hidup barumu. Tubuh Raka langsung merinding. Ia membuka pintu dengan cepat. Namun, halaman rumah kosong. Tidak ada siapapun. Hanya angin malam yang berhembus melewati pepohonan. Raka menarik napas panjang dan mencoba menenangkan diri. Mungkin aku terlalu lelah, katanya. Ia menutup pintu dan kembali ke dalam rumah. Namun ketika ia hendak duduk di kursi, matanya tertuju pada jendela. Di luar sana, tepat di bawah cahaya bulan, berdiri seorang wanita dengan gaun merah. Rambut panjangnya tertiup angin. Nyai Ronggeng menatap Raka sambil tersenyum tipis. Raka membeku di tempat. Wanita itu tidak bergerak. Ia hanya menatap dari kejauhan, seperti sedang mengingatkan sesuatu. Beberapa detik kemudian kabut tipis muncul menutupi halaman. Ketika kabut menghilang, sosok wanita itu sudah tidak ada. Raka menatap pergelangan tangannya. Kain merah itu masih terikat kuat. Saat itulah ia mulai sadar. Kekayaan yang datang begitu cepat mungkin bukan keberuntungan, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sejak malam ketika Raka melihat sosok wanita bergaun merah di halaman rumahnya, hidupnya tidak pernah terasa benar-benar tenang. Usaha yang ia jalankan terus berkembang, bahkan lebih cepat dari yang ia bayangkan. Gudang kecil yang dulu ia sewa, kini sudah berubah menjadi tempat penyimpanan besar untuk hasil panen desa. Setiap hari banyak orang datang bekerja padanya. Para petani menjual hasil ladang melalui Raka karena harga yang ia tawarkan lebih baik dibanding pedagang lain. Warga desa mulai memandangnya dengan rasa kagum. Raka benar-benar membawa keberuntungan, kata salah satu petani suatu pagi. Sejak dia datang, hasil panen kita lebih mudah terjual, jawab yang lain. Raka hanya tersenyum ketika mendengar pujian itu. Namun jauh di dalam hatinya, ada perasaan tidak nyaman yang terus muncul. Ia sering teringat perkataan Nyai Ronggeng di panggung tua malam itu. Setiap kekayaan memiliki harga. Suatu sore, Raka sedang memeriksa catatan di gudang ketika seorang pekerja bernama Darto datang menghampirinya. Darto adalah pria yang sudah cukup lama membantu mengangkut barang. Pak Raka, katanya sambil mengusap keringat di dahi. Eida, apa? Tanya Raka. Truk yang dari kota sudah datang. Barangnya siap dikirim malam ini. Raka mengangguk. Baik, pastikan semuanya rapi. Darto tersenyum. Tenang saja Pak, saya yang urus. Pekerja itu kemudian kembali keluar gudang. Hari itu terlihat berjalan seperti biasa. Para pekerja sibuk mengangkat karung hasil panen ke kendaraan yang akan berangkat ke kota. Menjelang malam, Raka memutuskan pulang lebih awal. Tubuhnya terasa lelah setelah bekerja seharian. Ketika ia tiba di rumah, langit sudah gelap. Angin malam bertiup pelan melewati halaman. Raka masuk ke dalam, lalu duduk di kursi kayu dekat jendela. Beberapa saat kemudian, ia mulai mendengar sesuatu. Suara gamelan. Pelan, irama yang sama seperti yang pernah ia dengar sebelumnya. Raka memejamkan mata. Tidak lagi gumaknya. Namun, suara itu semakin jelas. Ia berdiri dan membuka jendela dengan cepat. Halaman rumah tampak kosong. Tetapi di kejauhan, di balik pohon besar, terlihat bayangan wanita berdiri diam. Gaun merahnya bergerak perlahan diterpa angin. Nyai Raka menatap sosok itu dengan napas berat. Apa yang kau inginkan? Katanya pelan. Wanita itu tersenyum tipis. Bukankah hidupmu sekarang jauh lebih baik? Raka tidak menjawab. Nyai Ronggeng menatap pergelangan tangan Raka yang masih terikat kain merah. Perjanjian kita belum selesai. Raka merasakan sesuatu yang dingin merayap di dadanya. Maksudmu? Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tertawa kecil sebelum kabut perlahan menutupi tubuhnya. Beberapa detik kemudian sosok tersebut menghilang. Suara gamelan juga berhenti. Raka menutup jendela dengan perasaan gelisah. Malam terasa lebih sunyi dari biasanya. Keesokan paginya,
Raka kembali ke gudang untuk memeriksa pekerjaan. Namun saat ia tiba, suasana terlihat aneh. Beberapa pekerja berkumpul di depan gudang dengan wajah panik. "Eida, apa?" tanya Raka. Seorang pria langsung mendekat. "Pak, sesuatu terjadi." "Apa yang terjadi?" Pria itu menelan ludah sebelum menjawab. "Darto ditemukan di belakang gudang." Raka mengerutkan dahi. "Kenapa?" "Dia sudah meninggal." Jantung Raka langsung berdegup keras. Ia berjalan cepat menuju belakang gudang. Di sana beberapa orang berdiri mengelilingi sesuatu di tanah. Tubuh Darto tergeletak di dekat tumpukan karung. Wajahnya pucat dan matanya terbuka lebar. Raka berhenti beberapa langkah dari tubuh itu. "Apa yang sebenarnya terjadi?" tanyanya pelan. Salah satu pekerja menggeleng. "Kami tidak tahu, Pak. Pagi tadi dia sudah seperti ini." Raka menatap tubuh Darto dengan perasaan aneh. Tidak ada luka, tidak ada tanda perkelahian. Seolah pria itu hanya kehilangan nyawa begitu saja. Tiba-tiba Raka teringat kata-kata Nyai Ronggeng semalam. "Perjanjian kita belum selesai." Tubuhnya langsung terasa dingin. Seorang pekerja menepuk bahunya. "Pak Raka, kita harus lapor ke kepala desa." Raka mengangguk pelan. Namun pikirannya sudah jauh melayang. Malam itu setelah semua orang pulang, Raka kembali ke rumah dengan langkah berat. Langit gelap tanpa bulan membuat desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Ketika ia membuka pintu rumah, angin dingin menyambutnya. Raka masuk dan menyalakan lampu. Baru beberapa langkah berjalan, ia mendengar suara yang sangat ia kenal. Gamelan lebih keras dari sebelumnya. Raka menoleh ke arah jendela. Di luar sana, di tengah halaman rumah, Nyai Ronggeng berdiri sambil menari perlahan. Gerakannya lembut, namun senyumnya terasa mengerikan. Raka menatapnya dengan wajah pucat. Wanita itu berhenti menari lalu berkata pelan, "Tumbal pertama sudah kau berikan." Tubuh Raka langsung lemas. Ia akhirnya mengerti. Kematian Darto bukan sebuah kebetulan. Itu adalah harga pertama dari kekayaan yang ia terima. Kematian Darto membuat suasana desa Karangrejo berubah muram. Para pekerja di gudang masih membicarakan kejadian itu dengan wajah penuh tanya. Tidak ada yang benar-benar mengerti penyebabnya. Tubuh pria itu ditemukan tanpa luka, tanpa tanda penyakit, seolah nyawanya hilang begitu saja. Raka berdiri di depan gudang sambil memandang tanah tempat Darto ditemukan kemarin pagi. Angin siang bergerak pelan, tetapi hatinya terasa berat. Ia tahu sesuatu yang tidak diketahui orang lain. "Tumbal pertama sudah kau berikan." Kalimat Nyai Ronggeng itu terus terngiang di kepalanya. Raka menarik napas panjang. Ia tidak bisa lagi mengabaikan semuanya. Jika benar kematian itu bagian dari perjanjian, maka akan ada korban berikutnya. Ia tidak bisa membiarkan hal itu terjadi. Sore hari Raka memutuskan pergi ke tempat yang pernah ia datangi sebelumnya. Pemakaman desa. Langkahnya cepat menyusuri jalan setapak menuju perbukitan kecil. Matahari mulai turun, membuat bayangan pepohonan terlihat panjang di tanah. Ketika Raka tiba di sana, kakek penjaga makam masih berada di tempat yang sama seperti pertama kali mereka bertemu. Pria tua itu sedang membersihkan rumput di sekitar batu nisan. "Kek," panggil Raka. Kakek tersebut menoleh perlahan. "Kau Logi." Raka mendekat dengan wajah serius. "Saya ingin bicara." Kakek menancapkan sabit kecilnya ke tanah, lalu berdiri. "Apa yang terjadi?" Raka tidak langsung menjawab. Ia terlihat ragu beberapa saat sebelum akhirnya berkata, "Ada seseorang meninggal di gudang saya kemarin." Kakek mengangguk pelan. Kabar itu sudah sampai ke desa. Raka menatapnya dengan mata lelah. Kematian itu bukan kecelakaan. Kakek mengerutkan dahi. "Maksudmu?" Raka menelan ludah. "Saya melakukan sesuatu yang seharusnya tidak saya lakukan." Suasana pemakaman menjadi sunyi. Hanya suara angin yang melewati pepohonan tua. Raka kemudian menceritakan semuanya. Tentang malam ketika ia mengikuti juragan Surya ke hutan. Tentang panggung Ronggeng. Tentang wanita bergaun merah yang menawarkan kekayaan. Kakek mendengarkan tanpa menyela. Ketika cerita itu selesai, wajahnya terlihat semakin serius. "Aku sudah menduga," katanya pelan. "Raka, kakek sudah tahu orang yang tiba-tiba kaya di desa ini biasanya berjalan di jalan yang sama." "Raka, saya pikir itu hanya cerita." Kakek menghela napas panjang. Nyai Ronggeng bukan sekadar cerita. Raka menatapnya. "Kalau begitu, bagaimana cara menghentikannya?" Kakek berjalan pelan menuju salah satu makam tua yang berada di sudut pemakaman. Batu nisannya sudah retak dan tertutup lumut. "Kau tahu kenapa arwah itu tidak pernah tenang?" tanyanya. Raka menggeleng.
Kakek menatap hutan yang terlihat dari kejauhan. Bertahun-tahun lalu, ada seorang penari ronggeng yang sangat terkenal di desa ini. Wajahnya cantik, tariannya indah, dan banyak orang datang menonton setiap pertunjukannya. Lalu kenapa dia dibunuh? Tanya Raka. Kakek menghela napas. Ketakutan. Beberapa kejadian buruk terjadi di desa. Hujan tidak turun lama, panen gagal, dan penyakit menyebar. Raka mulai mengerti. Warga menyalahkan penari itu. Kakek mengangguk. Mereka menuduhnya membawa kutukan. Padahal belum tentu benar, kata Raka pelan. Namun amarah membuat orang tidak berpikir jernih. Kakek menatap langsung ke mata Raka. Mereka menyeret wanita itu ke panggung tempat ia menari. Raka merasakan bulu kuduknya berdiri. Apa yang mereka lakukan? Hal yang tidak seharusnya dilakukan manusia. Suara kakek terdengar berat. Mereka mengakhiri hidupnya di sana. Raka menunduk dalam diam. Sejak saat itu, arwahnya tidak pernah pergi. Kakek melanjutkan dengan suara pelan. Beberapa orang mulai datang ke panggung itu untuk meminta kekayaan, dan dia memberikan semuanya. Ya, Raka menggenggam tangannya kuat-kuat dengan syarat tumbal. Kakek mengangguk. Itulah balas dendamnya. Raka menatap hutan dengan perasaan takut. Kalau begitu, apakah ada cara menghentikan kutukan ini? Kakek berpikir beberapa saat sebelum menjawab. Ada satu cara. Raka langsung menatapnya penuh harapan. APA. Kakek menunjuk ke arah hutan. Hancurkan panggung tempat arwahnya terikat. Rocket Stadium. Kalau panggung itu hilang, tempat yang mengikat roh tersebut juga akan hilang. Apakah itu akan menghentikannya? Setidaknya mengakhiri perjanjian. Raka menatap tanah dengan pikiran kacau. Ia tahu langkah itu tidak akan mudah. Nyai Ronggeng pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Namun Raka juga sadar, ia tidak punya pilihan lain. Jika tidak melakukan sesuatu, akan ada lebih banyak orang yang mati. Raka mengangkat kepala. Kapan kita harus melakukannya? Kakek menatap langit yang mulai gelap. Semakin cepat, semakin baik. Raka mengangguk perlahan. Di kejauhan, hutan terlihat semakin gelap saat matahari tenggelam. Di balik pepohonan itu, berdiri panggung tua yang menyimpan kutukan lama. Dan tanpa mereka sadari, sesuatu di dalam hutan sedang memperhatikan setiap langkah mereka. Malam turun perlahan di desa Karangrejo. Langit tampak gelap tanpa bintang. Sementara angin dingin bergerak melewati pepohonan yang mengelilingi hutan. Suasana terasa jauh lebih sunyi dibanding hari-hari sebelumnya. Raka berjalan menyusuri jalan setapak bersama kakek penjaga makam. Di tangan mereka masing-masing terdapat obor yang menyala redup. Langkah keduanya terasa berat. Di depan mereka terbentang hutan yang menyimpan panggung ronggeng tua. Kau masih bisa mundur sekarang, kata kakek pelan. Raka menggeleng. Saya sudah terlalu jauh masuk dalam masalah ini. Kakek menatapnya sekilas. Kalau kita berhasil menghancurkan panggung itu, perjanjianmu dengan arwah tersebut akan berakhir. Dan kalau gagal, kakek tidak langsung menjawab. Lebih baik kita tidak memikirkan kemungkinan itu. Raka menarik napas panjang lalu melanjutkan langkah. Semakin dalam mereka masuk ke hutan, suasana terasa semakin aneh. Kabut tipis mulai muncul di antara pepohonan. Udara juga terasa lebih dingin dari biasanya. Beberapa menit kemudian, mereka tiba di area terbuka. Di tengah tempat itu berdiri panggung kayu yang sudah tua. Bangunannya terlihat sama seperti saat Raka pertama kali datang bersama juragan Surya. Namun malam itu suasananya terasa jauh lebih menyeramkan. Raka mengangkat obor lebih tinggi. Jadi ini tempatnya. Kakek mengangguk pelan. Tempat semua perjanjian terjadi. Raka berjalan mendekati tangga panggung. Kita harus membakarnya sekarang, katanya. Namun sebelum ia naik, sesuatu terjadi. Angin tiba-tiba berhembus sangat kencang. Api obor bergoyang hampir padam. Lalu terdengar suara yang sangat dikenal Raka. Gamelan. Irama pelan mulai terdengar dari arah panggung. Raka langsung menoleh ke arah kakek. Dia datang. Tirai usang yang tergantung di belakang panggung bergerak perlahan. Beberapa detik kemudian, sosok wanita muncul dari baliknya. Gaun merah panjang menutupi tubuhnya. Rambut hitamnya terurai hingga punggung. Nyai Ronggeng berdiri di tengah panggung sambil tersenyum tipis. Aku sudah menunggumu. Suara itu lembut namun terasa dingin. Raka menggenggam obornya lebih kuat. Aku datang untuk mengakhiri semuanya. Nyai Ronggeng tertawa pelan. Manusia selalu berkata begitu setelah mendapatkan apa yang mereka inginkan. Raka menatapnya dengan serius. Aku tidak ingin kekayaanmu lagi. Wanita itu memiringkan kepala sedikit. Namun kau sudah menerimanya. Raka tidak menjawab.
Ia menaiki tangga panggung dengan langkah tegas. Perjanjian ini harus berhenti. Nyai Ronggeng menatapnya dengan mata kosong. Apakah kau yakin? Raka mengangkat obor dan hampir menjatuhkan api ke lantai kayu. Namun tiba-tiba tubuhnya terasa sangat berat. Seolah ada sesuatu yang menahan gerakannya. Raka mencoba bergerak, tetapi kakinya sulit digerakkan. Apa yang kau lakukan? Katanya dengan napas berat. Nyai Ronggeng tersenyum lebih lebar. Kau benar-benar tidak mengerti, bukan? Kabut mulai berputar mengelilingi panggung. Kakek yang berdiri di bawah panggung terlihat panik. Raka, cepat bakar panggungnya. Namun Raka tetap tidak bisa bergerak. Nyai Ronggeng berjalan perlahan mendekatinya. Sejak awal aku sudah memilihmu. Raka menatapnya bingung. Memilih. Wanita itu berhenti tepat di depan Raka. Matanya menatap dalam. Kau tahu kenapa? Raka menggeleng. Nyai Ronggeng tersenyum tipis sebelum berkata, karena darahmu. Raka mengerutkan dahi. Apa maksudmu? Wanita itu mengangkat tangannya perlahan. Orang yang memimpin warga desa saat aku dibunuh adalah leluhurmu. Tubuh Raka langsung membeku. Tidak mungkin. Nyai Ronggeng tertawa lirih. Kepala desa yang menuduhku membawa kutukan. Ia menatap Raka dengan penuh kebencian. Dia yang memerintahkan mereka menyeretku ke panggung ini. Raka mundur selangkah. Tidak, aku tidak tahu apa-apa tentang itu. Namun darahnya mengalir dalam tubuhmu. Angin berputar semakin kencang. Kabut menutup hampir seluruh panggung. Kakek mencoba naik ke tangga, tetapi terpental oleh hembusan angin gaib. Raka, teriaknya. Nyai Ronggeng menatap Raka dengan wajah dingin. Selama bertahan-tahan aku menunggu. Menunggu apa? Menunggu keturunan orang itu datang ke tempat ini. Raka menggenggam tangannya kuat-kuat. Jadi semua ini balas dendam. Suara gamelan tiba-tiba menjadi sangat keras. Arwah-arwah pucat mulai muncul di sekitar panggung. Mereka berdiri mengelilingi tempat itu dengan mata kosong. Raka menatap mereka dengan wajah pucat. Siapa mereka? Nyai Ronggeng menjawab pelan. Tumbal yang pernah diberikan manusia. Kabut semakin tebal. Wanita itu mendekat hingga hampir menyentuh Raka. Kau pikir aku memberimu kekayaan karena kasihan? Raka tidak bisa menjawab. Nyai Ronggeng tersenyum dingin. Aku hanya menunggu saat yang tepat. Suara gamelan terus bergema di seluruh hutan. Dan Raka mulai menyadari satu hal yang mengerikan. Sio Kevet, ia tidak pernah benar-benar memiliki pilihan. Kabut tebal menutupi hutan di sekitar panggung tua. Suara gamelan terus bergema di antara pepohonan, membuat suasana terasa semakin menekan. Raka berdiri di tengah panggung dengan tubuh yang terasa berat, seolah ada kekuatan tak terlihat yang menahannya. Di depannya, Nyai Ronggeng menatap dengan senyum dingin. Kau akhirnya memahami semuanya, ucapnya pelan. Raka menggenggam tangannya kuat-kuat. Dadanya naik turun menahan emosi. Jadi sejak awal kau hanya memanfaatkanku, katanya. Nyai Ronggeng menggeleng perlahan. Bukan memanfaatkan. Lalu apa? Menagih balas. Angin malam berputar lebih kencang. Kabut yang mengelilingi panggung bergerak seperti hidup. Di bawah panggung, kakek penjaga makam mencoba naik kembali. Namun setiap kali ia melangkah, hembusan angin gaib mendorongnya mundur. Raka, lawan dia! Teriak. Raka mencoba mengangkat kakinya, tetapi tubuhnya seperti terkunci di tempat. Aku tidak bisa bergerak, balasnya. Panik. Nyai Ronggeng berjalan perlahan mengelilinginya. Gaun merahnya berayun mengikuti langkah yang tenang. Panggung ini adalah tempat aku dibunuh, katanya dengan suara dingin. Ia berhenti tepat di depan Raka. Dan malam ini, tempat kelahiranku kembali. Raka menatapnya dengan bingung. Apa maksudmu? Nyai Ronggeng mengangkat tangannya perlahan. Suara gamelan mendadak berubah lebih keras. Dari balik kabut muncul bayangan-bayangan pucat. Arwah para tumbal berdiri mengelilingi panggung dengan wajah kosong. Raka merasakan tubuhnya semakin dingin. Apa yang akan kau lakukan padaku? Tanyanya. Nyai Ronggeng tersenyum tipis. Kau akan menggantikanku. Raka, menggantikanmu? Wanita itu mengangguk pelan. Selama ini aku terikat di tempat ini karena kematian yang tidak adil. Raka mulai mengerti kemana arah pembicaraan itu. Dan sekarang kau ingin bebas. Benar. Raka menggeleng keras. Tidak, aku tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia mencoba melangkah maju, namun kakinya bergerak sendiri. Perlahan, seperti mengikuti irama musik yang tidak terlihat. Raka menatap tubuhnya dengan panik. Kenapa kakiku bergerak sendiri? Nyai Ronggeng tertawa pelan. Karena panggung ini
sudah menerima penggantiku. Kaki Raka melangkah ke kanan. Tangannya terangkat perlahan. Gerakan itu sangat mirip dengan tarian ronggeng. Aku tidak ingin melakukan ini, teriak. Namun tubuhnya terus bergerak mengikuti irama gamelan. Di bawah panggung, kakek memukul tanah dengan tongkatnya. Raka, lawan kekuatan itu. Raka mencoba menahan gerakan tubuhnya. Namun setiap usaha terasa sia-sia. Nyai Ronggeng berdiri beberapa langkah di depannya. Matanya menatap dengan penuh kepuasan. Balas dendamku akhirnya selesai. Kabut mulai bergerak menutupi tubuh wanita itu. Raka menatapnya dengan napas terengah. Kenapa aku? Katanya lirih. Nyai Ronggeng menjawab dengan suara lembut. Karena darah keluargamu yang memulai semua ini. Perlahan tubuh wanita itu mulai memudar. Kabut semakin tebal hingga hampir menelan seluruh panggung. Raka masih menari tanpa bisa berhenti. Gerakan tangannya semakin lembut. Kakinya terus melangkah mengikuti irama. Tidak, hentikan, bisik. Namun suara gamelan tidak berhenti. Ketika kabut mulai menipis, Nyai Ronggeng sudah tidak terlihat lagi. Hanya Raka yang berdiri di atas panggung. Tubuhnya masih bergerak perlahan, seperti penari. Kakek akhirnya berhasil naik ke tangga panggung. Raka, panggilnya. Namun ketika pria tua itu melihat wajah Raka, langkahnya langsung berhenti. Mata pemuda itu kosong. Tidak ada kesadaran di sana. Raka, dengar suaraku. Namun Raka tidak menjawab. Tubuhnya terus menari di bawah cahaya bulan yang muncul di balik awan. Beberapa saat kemudian suara gamelan perlahan menghilang. Kabut kembali menutup panggung. Kakek berdiri terpaku dengan wajah pucat. Ia sadar semuanya sudah terlambat. Sejak malam itu, warga desa Karangrejo sering mendengar suara musik aneh dari arah hutan setiap malam Jumat Kliwon. Tidak ada yang berani mendekat. Namun beberapa orang pernah melihat sesuatu dari kejauhan. Di panggung kayu tua yang hampir runtuh, ada sosok penari yang bergerak perlahan di bawah cahaya bulan. Bukan Nyai Ronggeng, melainkan seorang pria yang menari tanpa henti. Dan sejak saat itu, kisah tentang panggung Ronggeng tidak pernah benar-benar berakhir.